Arya cukup memikirkan soal cincin itu, mungkin karena rencana Laras juga terkait erat dengan hal itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk ikut campur. Begitu sampai di kantor keesokan paginya, Arya segera memerintahkan Adi untuk mengurusnya. Adi tampak skeptis dan bertanya dengan penasaran, "Pak Arya, kenapa tiba-tiba ingin memesan cincin pertunangan? Bukankah Anda dan Ibu Laras berencana untuk bercerai?" Adi mengira bahwa Arya dan Laras akan berpisah, dan Arya akan menikahi Nadia sehingga ia memesan cincin kawin baru. Namun Arya dengan tegas menolak anggapan itu. "Siapa yang bilang aku akan bercerai?" tanya Arya dengan nada tajam. Jadi, untuk siapa cincin pertunangan itu dipesan? Laras dan aku kehilangan cincin kawin kami, jadi kami perlu memesan sepasang yang baru. Apa itu masalah?" Adi menghela napas lega dan segera meminta maaf. "Tentu saja tidak, Pak. Tapi bagaimana cincin kawin bisa hilang begitu saja? Biasanya pasangan akan bertengkar hebat sebelum sesuatu seperti itu terjadi." Arya berpikir sejenak, berdasarkan selera Laras sebelumnya, dia mungkin lebih suka sesuatu yang sederhana, tidak terlalu mencolok. Lagi pula Laras berencana meniti karir di dunia hiburan dan tidak ingin hubungannya terlalu disorot publik. Sesuatu yang sederhana saja, sebaiknya cincin itu tidak terlalu mencolok sehingga tidak langsung dikenali sebagai cincin kawin. "Kamu tahu pekerjaan Laras menuntut segalanya terlihat rendah hati." Adi mengangguk antusias, "Pak Arya bijaksana, saya akan mengurusnya." "Tunggu." Arya berdeham dengan sedikit canggung, "Tanggal 20 bulan depan adalah ulang tahun pernikahanku dengan Laras. Siapkan cincin kawin sebelum tanggal itu, dan atur tempat makan malam yang tenang agar kita tidak terganggu." Adi tampak bersemangat. "Baik Pak Arya, jangan khawatir. Saya akan memastikan semuanya sempurna untuk kejutan yang telah Anda siapkan." Arya berpura-pura tenang sambil mengangguk, meskipun hatinya berdebar. Dia bertanya-tanya, apakah Laras akan tergerak oleh kejutan yang sudah ia siapkan. Arya merasa hanya ingin menebus kesalahannya terhadap Laras di masa lalu. Sementara itu, syuting The Roman Reverie segera dimulai, dan Laras menerima pemberitahuan dari tim produksi bahwa mereka ingin para pemeran mendapatkan pelatihan etiket terlebih dahulu di perusahaan Mer. Vino, dengan jadwal 2 kelas setiap sore tanpa mengganggu aktivitas lainnya. Laras menyetujui dan tiba setengah jam lebih awal di hari pertama pelatihan. Vino kebetulan ada di perusahaan dan memanggilnya ke kantornya saat melihatnya. "Laras, Vino tampak ragu sejenak sebelum melanjutkan, "Aku tidak bermaksud mencampuri urusan pribadi tapi hanya ingin tahu, apa hubunganmu dengan Arya sekarang?" Laras terkejut namun memahami kekhawatiran Vino. Dia mungkin khawatir kalau hal itu bisa mempengaruhi peluncuran film bila ada skandal pribadi. "Pak Vino jangan khawatir, hubungan saya dengan Arya bukan sesuatu yang memalukan." Vino merasa lega mendengar penjelasannya dan mempersilahkannya untuk pergi. Pelatihan etiket berlangsung selama 4 hari, dan Laras dilatih bersama beberapa pemeran pendukung yang lain. Di antara mereka, yang seusia dengan Laras paling akrab dengannya. Di akhir hari pelatihan pertama, Luna Mitchell salah satu pemeran pendukung di The Roman Reverie, mengajak mereka semua untuk makan malam bersama. Luna yang merupakan saingan Laras dalam film itu, ternyata sangat ramah dan sering bergaul dengannya. Selama 4 hari itu, Luna menjadi teman dekat Laras karena mereka adalah satu-satunya wanita dalam kelompok. Bersama Emma, Liam, dan James, mereka sepakat untuk makan bersama. Arya tahu bahwa hari itu Laras menjalani pelatihan, tapi biasanya ia sampai di rumah lebih awal dari Laras. Akhir-akhir ini ia tidak memasak, jadi Arya membawakan makan malam untuk mereka berdua. Namun ketika tiba di rumah, ia tidak menemukan Laras di sana. Ia menelepon dan mengirim pesan WhatsApp, dan balasan Laras berbunyi, "Aku makan malam dengan teman-teman dari kru, jangan tunggu aku." Arya terkejut melihat pesan itu, wajahnya berubah masam. Dulu Laras selalu bertanya setiap hari apakah ia akan pulang untuk makan malam, dan jika Arya pulang, Laras akan menyiapkan meja penuh makanan favoritnya. Tapi sekarang, bukan saja Laras tidak memasak untuknya, dia juga tidak memberitahunya lebih awal saat keluar. Arya menatap makan malam yang telah ia beli tanpa nafsu makan. Ketika teleponnya berdering, ia berpikir bahwa mungkin Laras berubah pikiran. Namun ternyata panggilan itu dari Nadia, membuat senyumnya seketika pudar. Arya mengangkat telepon dengan dahi berkerut. "Arya, maaf mengganggumu di jam segini. Aku tahu seharusnya tidak." "Tidak apa-apa, ada apa?" jawab Arya. "Arya, bisakah kita bertemu?"
Ada yang membuatku tidak tenang, kata Nadia dengan suara tertekan. Arya bertanya, ada apa? Tentang naskah film Ocean. Aku tidak bisa memainkan peran ini. Arya, bisakah kamu datang? Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Nadia terisak di telepon. Arya terdiam lalu akhirnya setuju untuk menemuinya. Aku akan datang sekarang. Baik, aku akan mengirim alamatnya dan Bima akan menemuimu di pintu masuk, jawab Nadia. Nadia membeli sebuah villa 2 lantai yang didekorasi dengan elegan. Arya belum pernah ke sana sebelumnya, dan Bima sudah menunggunya di pintu masuk komunitas untuk membawanya masuk. Pak Wiratama, setelah membaca naskah hari ini, Nadia jadi sangat emosional dan tidak stabil. Saya bertanya padanya ada apa, tapi dia tidak mau bicara. Jelas Bima merasa lega Arya akhirnya tiba. Silakan masuk. Arya mengerutkan kening dan berjalan menuju ruangan Nadia. Di sana Nadia mengenakan sweater hitam berleher tinggi, duduk di tepi tempat tidur sambil memegang naskah Ocean dengan mata merah. Arya berdiri dengan tenang di sampingnya dan berkata, Nadia. Nadia menatapnya terkejut dan menangis saat melihatnya, lalu memeluknya erat-erat. Bima yang melihat pemandangan itu, diam-diam mundur dan menutup pintu. Sepulangnya ke negara, Arya selalu menjaga jarak dengan Nadia saat mereka berduaan, tanpa keintiman di antara mereka. Sekarang saat Nadia memeluknya dengan tiba-tiba, Arya tak langsung mendorongnya, tapi ia pun tetap menjaga jarak. Dengan tenang, Arya mendorongnya pelan dan mengambil beberapa langkah mundur. Ada apa? Nadia berusaha menenangkan diri, meski tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Sambil menangis, dia meminta maaf telah membuat Arya datang ke sini di saat seperti ini. Dia juga bertanya apakah Laras tahu dia ada di sini, khawatir Laras akan salah paham. Arya menjawab tanpa penjelasan panjang, langsung bertanya apakah ada masalah dengan naskah Ocean. Nadia sangat kesal dengan beberapa bagian naskah dan menyerahkannya pada Arya. Arya, awalnya aku tidak ingin mengganggumu. Kamu sudah banyak membantuku dan aku merasa malu. Aku sudah mencoba bicara dengan sutradara dan penulis skenario, tapi mereka menolak mengubahnya. Arya membaca naskah dengan cepat dan menemukan masalahnya. Nadia menjelaskan, Arya, Ocean adalah naskah yang bagus, tapi di adegan ini aku harus memakai baju renang di kapal pesiar. Aku tidak bisa melakukannya, kamu tahu, aku punya bekas luka di tubuhku. Jika aku memakai baju renang dan seseorang melihatnya, itu akan menyebar. Aku tidak bisa menerima pandangan orang lain yang aneh. Arya menutup naskahnya dan berkata, ini bukan masalah besar. Kamu bisa gunakan pemeran pengganti. Nadia menggelengkan kepala. Tidak Arya, saat debut, aku sudah berjanji pada media bahwa aku tidak akan pernah menggunakan pemeran pengganti. Karena itulah aku dapat banyak dukungan dari penggemar. Aku tidak ingin mengecewakan mereka. Arya mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana kalau memakai baju renang One Piece? Aku sudah minta, tapi sutradara menolak. Pak Peter bahkan berkata kalau aku terlalu banyak menuntut, dan dia mulai mempertanyakan profesionalismeku, jawab Nadia dengan mata yang berkaca-kaca. Apa yang kamu inginkan? Tanya Arya. Aku tidak ingin berakting di Ocean lagi. Aku tahu ini terdengar keras kepala, tapi aku tidak bisa menghadapi bekas luka itu. Arya menatapnya sejenak lalu mengangguk perlahan. Baiklah, aku akan meminta Starlight Films mencarikan proyek lain untukmu. Namun Nadia tetap khawatir. Arya, kalau aku tidak bergabung dengan tim produksi sebelum akhir bulan ini, media dan penggemar akan mempertanyakan. Aku perlu proyek baru. Arya terdiam sejenak. Dia menyadari bahwa hanya ada satu film beranggaran besar lainnya yang akan segera mulai produksi yaitu The Roman Reverie. Tiba-tiba dia mengerti maksud Nadia. Kamu menginginkan peran Laras? Tanya Arya tajam. Nadia menggigit bibirnya terlihat malu. Aku tahu ini permintaan besar, tapi aku tak tahu lagi harus bagaimana. Apakah kamu bisa bicara pada Laras, mungkin mempertimbangkan untuk menukar peran? Arya menatapnya dengan tatapan penuh pertimbangan. Bagi Arya, Nadia adalah seseorang yang ia sayangi dan telah ia bantu, tapi Laras adalah istrinya. Ia merasa bimbang, tapi tatapan Nadia yang memohon membuatnya luluh. Setelah hening yang cukup lama, Arya menarik napas dalam dan berkata, baiklah, aku akan membantu. Setelah berjanji pada Nadia, Arya pulang dengan perasaan berat. Saat itu Laras baru saja kembali dari makan malam bersama teman-teman kru, dia tampak bahagia dan santai. Dia bercanda dengan teman-temannya, berbagi tawa, dan mengakrabkan diri dengan mereka. Suasana hatinya begitu ringan,
dan dia menikmati setiap momen di sana. Ketika tiba di rumah, Laras melihat Arya duduk di ruang tamu, tampak tenggelam dalam pikirannya. Tidak ingin merusak suasana hatinya yang ceria, Laras hendak naik ke kamarnya tanpa mengganggu Arya. Namun sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, Arya memanggilnya. "Laras," ucap Arya pelan. Laras menoleh sedikit ragu, tetapi akhirnya duduk dan menatap Arya dengan ekspresi ingin tahu. "Apakah kamu bersenang-senang dengan teman-teman kru hari ini?" Arya bertanya, mencoba terdengar santai. Laras mengangguk tanpa ragu. "Ya, kami menikmati makan malam bersama. Mereka semua baik dan mudah diajak ngobrol." "Kenapa? Apa kamu tidak makan?" tanyanya sambil melirik tas makan yang masih di atas meja. Arya tampak ragu sejenak sebelum akhirnya mengungkapkan maksudnya. "Laras, bagaimana kalau kamu bertukar peran dengan Nadia? Kamu bisa syuting untuk Ocean, dan biarkan Nadia bermain di The Roman Reverie. Lagi pula Ocean adalah proyek kita, jadi tidak akan ada kru yang berani menyulitkanmu." Laras terkejut. Ia memandang Arya dengan penuh ketidakpercayaan. "Jadi, kamu ingin aku yang memainkan peran di Ocean? Hanya karena Nadia tidak bisa melakukan adegan baju renang, kamu ingin aku yang menggantinya?" Arya mencoba menjelaskan. Dia punya bekas luka Laras. Karena itu, dia tidak bisa melakukan adegan itu. Laras tersenyum sinis. "Lalu apa hubungannya denganku Arya? Hanya karena dia tidak bisa, aku harus yang menggantikannya. Apakah setiap kali Nadia menginginkan sesuatu, aku harus memberikannya?" Arya berusaha menenangkan Laras, namun setiap kata yang ia keluarkan hanya semakin membuat Laras kesal. "Laras, aku hanya memberikan pilihan yang lebih baik untukmu. Ocean adalah film besar dengan fokus pada pemeran utama wanita. Ini bisa jadi kesempatan yang baik untukmu. Tapi aku tidak menerima itu," jawab Laras tegas. "Aku tidak akan menyerahkan peran yang sudah kuperjuangkan pada Nadia. Aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan untuk membantunya kali ini." Arya mencoba mendekatinya, namun Laras segera menjauh. "Apakah kamu benar-benar ingin memperlakukan aku seperti ini Arya?" tanya Laras dengan nada terluka. Arya menghela napas. "Aku hanya berusaha memberikan solusi yang baik untuk semua." Laras menggelengkan kepala sambil tertawa pahit. Dengan gerakan tiba-tiba, dia mengambil bantal di sofa dan melemparkannya ke arah Arya. "Pergi, keluar dari hidupku," teriaknya, air mata mulai menggenang di matanya. Arya terdiam, menyadari betapa dalamnya luka yang baru saja ia torehkan di hati istrinya.